meluangkan waktu di kantor kami pada saat ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 351 atau 352. Itu tuh yang menimpa klien kami itu Chandra alias Aguan, itu di klien kami. Ini awalnya beliau ini sudah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah inkrah. Itu mereka sudah bercerai dengan seseorang mantan istrinya yang bernama Helly Susanti di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tahun 2020. Dan hak asuh anak, 3 orang anaknya diasuh oleh si penggugat, dalam hal ini bapaknya yaitu Chandra alias Aguan. Nah, singkat cerita, berjalan waktu anak ini dirawat oleh neneknya. Itu di rumah mereka bersama, tempat tinggal mereka bersama itu di komplek di perumahan De Casablanca, Blok A 3, Jalan Raja Wali Sakti, Kelurahan D5, Kecamatan Tampan Ujung, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, pada saat hari Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 yang lalu, sekira pukul 17.30, beliau ini bermaksud ingin membawa anaknya, ketiga orang anaknya dari rumah tersebut. Karena sebelumnya ketiga orang anaknya ada menelpon, mengadu kepada papinya bahwa mereka sudah tidak nyaman tinggal di rumah itu bersama dengan maminya, yaitu mantan istri dari Aguan. Nah, singkat cerita, pada waktu itu beliau langsung datang ke sana mau mengambil itu bersama-sama dengan neneknya dan kakak ipar dari istri dari abangnya si Helly Susanti tadi. Itu juga ikut hadir di sana, di lapangan itu, di lokasi. Jadi bukan tidak benar ya kita bantah bahwa itu dia mau melakukan perampasan, ya perampasan terhadap 3 orang anaknya. Sebab berdasarkan putusan pengadilan tegas dinyatakan di sana bahwa hak asuh anak itu berada di tangan si penggugat atau bapaknya, gitu ya. Nah, singkat cerita, pada waktu itu terjadilah dorong-mendorong, tarik-menarik. Jadi tidak ada terjadi penganiayaan di sana sebagaimana dituduhkan, ya. Terjadi tarik-menarik, dia menghalang-halangi si istrinya tadi untuk tidak membawa anak tadi. Anak tadi kan sudah dimasukkan ke dalam mobilnya, ke mobilnya si Aguan, dan ibunya, kedua kakak iparnya juga hadir di sana, ya. Dan pada waktu itu ya terjadilah dorong-dorongan, kemudian beliau ini melarikan diri ke depan, menyelamatkan diri ke depan pintu gerbang memasuk perumahan De Casablanca. Kemudian datang istrinya menggunakan mobil, kemudian ditabraklah ini pintu gerbang perumahan, ditabrak, kemudian pintu gerbang turba, beliau ini tertimpa di pagar perumahan itu. Kemudian setelah itu baru digilas ditabrak oleh mantan istrinya itu Helly Susanti. Ditabrak, dia berada di bawah ini. Untung saja pada saat itu ada tembok yang agak tinggi, jadi sehingga dia berada di bawah tembok ini. Terselamatkanlah dia, sehingga tidak jadilah kehilangan nyawa dia, si Aguan ini. Kemudian dia bisa keluar, meskipun begitu dia sudah cedera luka berat, ya. Saya perlihatkan di sini, ini tangannya bekas gilas, kemudian mukanya, ya. Ini akibat dari gilas yang ditabrak oleh mantan istrinya, si Helly Susanti, ya. Jadi ini memang ada perencanaan pembunuhan, ya. Percobaan pembunuhan menurut kami, ya. Nah, kemudian ada lagi, ini pada waktu dia bikin laporan di Polresta Pekanbaru. Di Polresta Pekanbaru. Gitu ya. Kemudian ini kepalanya remuk. Sampai sekarang ini kepalanya masih lembek nih. Kepalanya masih lembek akibat benturan yang dihantam, yang digilas pakai mobil. Ya. Ini ya. Ya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya mukanya seperti ini. Ya. Lebam-lebam mukanya. Tapi untunglah Tuhan berkehendak lain. Tuhan masih menyelamatkan nyawanya, dia masih bisa hidup sampai saat ini. Si Aguan, ya. Nah, ini ketika dia dirawat di Rumah Sakit Malaka. Dia dirawat di sini, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Malaka di Malaysia. Ya, dia dirawat. Nah, ini bukti perawatannya, dia dirawat inap pada waktu di sana. Nah, ini bekas otaknya ada pembukuan darah di sini.
Di sini ada di pembukaan darah, mungkin saya kira Pak Aguan bisa menjelaskan itu ya. Silakan. Ya, bagian kotak sebelah kiri. Ya. Ini di sebelah kiri saya. Ya. Yang sudah membeku karena ada pukulan apa? Sebelumnya pun sudah pernah terpukul 2018 sama mantan istri saya. Untuk di ronsennya di sini sebelah kiri. Ini ya, jadi ini memang perencanaan pembunuhan, percobaan pembunuhan yang menurut kita ini telah terjadi ya, dan mengalami klien saya, Chandra dan sebuah keluarga ya. Nah kemudian setelah kejadian itu sore harinya, beliau ini bikin laporan ke Polresta Pekanbaru. Bikin laporan ke Polresta Pekanbaru, singkat cerita sekitar 12 hari setelah bikin laporan tentang 351 ayat 2 penganiayaan dengan mengakibatkan luka berat ya, luka berat terhadap si Aguan. Itu 351 ayat 2. Itu setelah lebih kurang 2 minggu kemudian Heli Susanti ditangkap dan ditahan. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan ya. Kemudian lebih kurang 10 hari dia ditahan, kemudian ditangguhkan penahanannya. Nah, itu tanggal 15. Tanggal 16 Maret, si Heli Susanto bikin laporan tandingan. Dia bikin laporan lagi ke Polda. 351 dan 3 Junto 352 di Polda. Nah, sekarang persoalannya ini tadi yang pertama tadi si Chandra tadi bikin laporan ke Polres, sekarang perkaranya kan sedang bergulir di Kejaksaan Negeri ya. Sudah dikembalikan, kemarin jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik sudah mengembalikan berkas, tinggal P21 ya. Nah sekarang persoalannya silakan ya Mas. Sekarang persoalannya pihak Polda tetap berjalan memproses hukum terhadap laporan mantan istrinya si Heli Susanti di Polda Riau ya. Sekarang persoalannya kalau menurut hemat kita itu seharusnya Polda Riau menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Polresta Pekanbaru. Bagaimana mungkin dua dalam satu objek yang sama, satu peristiwa hukum yang terjadi yang sama, ya kan? Terjadi lapor melapor dan peristiwa hukumnya juga sama, objek subjeknya juga sama. Seharusnya secara hukum, ya kan, pihak Polda Riau untuk tidak menindaklanjuti laporan mantan istrinya Heli Susanti yang di Polda. Ditunggu dulu setelah mempunyai kekuatan hukum tetap yang di Polres. Kecuali kalau tidak terbukti barulah naik yang laporan di Polda. Kalau terbukti bahwa ternyata benar, jadi memang mau dibunuh. Ada perencanaan pembunuhan sebagaimana yang di foto-foto yang gambar yang ditunjukkan tadi. Nah, sekarang begini. Terhadap laporan Heli Susanti yang tanggal 16 Maret di Polda, itu sudah keluar oleh pihak Polda Riau. Pada tanggal 14 April dia sudah memberitahukan tentang dimulai peningkatan dari penyelidikan ke penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau. Ya, ini suratnya. Berarti pihak penyidik Polda berkeyakinan bahwa terhadap perkara laporan si Heli Susanti yang di Polda Riau ada tindak pidana. Seperti itu ya. Kemudian oleh penyidik sudah memberitahukan kepada pihak penuntut bahwa ini sudah dimulai penyidikan. Kemudian pada tanggal 14 April datang panggilan saksi pertama, beliau tidak hadir karena dia sedang dirawat di Malaka pada waktu itu. Kemudian datang surat panggilan untuk saksi yang kedua, itu pada tanggal 28 April 2023 beliau hadir. Saya dampingi, diperiksa waktu itu di kantornya di Jalan Melur, oleh karena kondisinya masih kurang sehat. Nah kemudian pada tanggal 23 Mei saya menerima 2 surat yang sama, yaitu satu penetapan tersangka terhadap Chandra, yaitu yang disangka sehubungan dengan perkara dugaan tidak pidana penganiayaan sebagai dimaksud dalam pasal 351 dan atau 352 KUHP. Ya. Kemudian pada hari yang sama juga saya mendapat surat panggilan tersangka yang pertama. Nah, seperti ini. Ini untuk diperiksa hari Senin semalam tanggal 29 Mei. Semalam diperiksa. Tapi oleh karena beliau berada di luar kota, pada waktu diberikannya surat panggilan ini hari Jumat, paginya dia sudah membooking tiket ke Jakarta karena urusan bisnis, urusan pekerjaan di Jakarta, sehingga dia tidak bisa menghadiri. Kami sebagai PH, penasihat hukum, sudah memberikan surat kepada Polda untuk meminta penundaan pemeriksaan sebagai tersangka, gitu ya. Nah sekarang persoalannya,
terhadap penetapan tersangka yang disampaikan oleh pihak Polda Riau, kami menilai dalam kapasitas sebagai penasihat hukum ini terkesan dipaksakan, terkesan banyak kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di sini, dan itu dapat dibuktikan dari adanya rekaman CCTV pada saat kejadian ya. Rekaman CCTV di situ membuktikan bahwa tidak ada terjadi penganiayaan di sana. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi yang sudah kami hadirkan juga diambil keterangannya oleh pihak Polda pada waktu itu, juga ada rekaman videonya. 2 orang saksi yang melihat tadi juga dia merekam. Rekaman videonya juga membuktikan tidak ada terjadi penganiayaan di sana. Jadi yang kami maksudkan tadi itu ada terjadi kesalahan ya, mungkin ini kesalahan prosedur dan lain sebagainya, terkesan tidak profesional, terkesan dipaksakan terlalu dini ya, terlalu cepat itu pihak Polda Riau menetapkan status klien kami Chandra alias Ugwani sebagai tersangka ya. Dan 1 orang saksi ketika kami sudah berdialog dengan penyidiknya, apa dasar minimal untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan minimal terpenuhi alat bukti permulaan yang cukup. Itu secara hukum pidana ya. Ketika kita bertanya kepada penyidik mengatakan 1 berdasarkan alat visum. Alat visum katanya cuma ada goresan tangan, ada goresan cakaran di tangan, di pergelangan tangannya. Sekarang persoalan itu siapa yang melakukan pencakaran itu? Kalau keterangan saksi Dewi yang diperiksa adalah saksi si pelapor yang mengatakan bahwa itu pelakunya adalah Chandra Aguan. Pada saat kejadian itu bisa dapat dipastikan berdasarkan saksi kita dan rekaman CCTV, si Dewi itu, saksi Dewi itu yang dihadirkan oleh si pelapor itu tidak berada di tempat. Dia tidak berada di lokasi kejadian. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan yang melakukan itu Chandra? Ya kan? Nah, kemudian kalau berdasarkan hal-hal yang lain, ya kita tidak dapat temukan itu, tidak pernah ada kita temukan. Yang pertama berdasarkan visum, kemudian yang kedua keterangan sendiri. Itulah dasar Polda, 2 alat bukti permulaan itu dia menetapkan sebagai tersangka. Itu kan sangat lemah, ya kan? Apabila kita bandingkan dengan rekaman CCTV, rekaman video yang saksi 2 orang yang memvideokan, dan keterangan 2 orang saksi yang juga sudah dimintai keterangannya, yaitu saksi Putra Burhadinata dan saksi Milan Anggreni, itu mereka melihat memang tidak ada terjadi penganiayaan di sana. Begitu ya. Jadi oleh karenanya terhadap perkara ini klien kami sudah sangat dirugikan ya, status kapasitasnya sebagai seorang warga negara itu dia adalah sebagai korban sebenarnya sini ya, bukan sebagai tersangka. Nah, yang kita sesalkan itu pihak Polda Riau dalam hal ini terlalu tergesa-gesa menetapkan klien kami sebagai tersangka, sementara tidak didukung dengan alat-alat bukti yang akurat ya di lapangan dan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang ada, gitu ya. Sehingga klien kami ini ya wajarlah kalau klien kami ini selalu mengatakan bahwa telah terjadi dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak Polda Riau terhadap klien kami. Ya, itu wajar. Ya, dugaan kriminalisasi karena penetapan tersangka itu di luar prosedur dan terkesan tidak profesional, ya, dan nama baik harkat martabatnya, ya kan, dia sebagai seorang pebisnis, dia sebagai seorang pekerja di hadapan keluarga dan di hadapan kolega, di hadapan para mitra rekan kerjanya, dia namanya sudah tercemar. Bukan masalah kalau 351 ayat 2 dan ayat 3 itu tidak mungkin terpenuhi ya. Ini tadi kan ini melanggar di sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 dan 352. 351 ayat 2 itu mengakibatkan orang luka berat. 351 ayat 2 mengakibatkan orang meninggal dunia. Itu tidak terpenuhi sudah pasti. Kalau 352 itu kan adalah cipiring, tidak pidana ringan. Sekarang persoalannya bukan masalah cipiring atau tidak, ya kan? Secara hukum, seseorang warga negara kalau memang tidak terpenuhi ada unsur pidana sebagaimana yang dituduhkan, itu perkara harus ditutup. Perkara tidak bisa dilanjutkan. Dan kita harapkan juga kepada kejaksaan nanti untuk mengembalikan berkas. Dan jangan MP21, karena tidak layak perkara ini untuk disidangkan di pengadilan. Ini perkara kaleng-kaleng ini. Tidak layak nih. Banyak perkara-perkara besar yang seharusnya ditangani oleh pihak Polda Riau. Seperti masalah terbakarnya kilang minyak di Dumai, ya, di Putih 7 ya, sampai saat ini kan belum jelas. Kemudian baru-baru ini digemparkan ini publik adanya penangkapan terhadap wakil bupati Rokan Hilir ya, ternyata juga prosesnya tidak jelas. Nah, ini perkara-perkara kayak gini kok diproses, ini ada apa gitu ya? Kenapa seperti begitu gitu ya? Jadi kita meminta kepada Bapak Kapolda dengan sukarela demi kepastian hukum ya,
demi untuk memberikan pelayanan hukum yang maksimal sesuai dengan undang-undang kepolisian kepada klien kami minta status tersangka yang dituduhkan, yang disematkan kepada klien kami, Chandra alias Agwan ini, supaya itu dihentikan. Penyidikannya jangan dilanjutkan, karena tidak sesuai. Dan kami, walau bagaimanapun dalam kapasitas sebagai penasihat hukum, apabila tidak dilanjutkan, kami akan melakukan suatu upaya hukum apapun demi untuk mencari kebenaran dan keadilan di negeri ini. Ya,